Halo viewers, ketemu lagi dengan saya Coach Gatot. Kali ini kita akan diskusi tentang bisnis model Canvas. As we all know, bisnis model Canvas ada 9 part. Mulai dari customer segment di sebelah kanan sampai di ujung ada key partners, di bagian bawah ada cost structure, di bagian bawah kanan ada revenue stream. Kita akan bahas secara detail. Di konten pertama ini saya akan bicarakan customer segment lebih dulu. Kenapa customer segment lebih dulu? Ada dasar pemikirannya. Banyak perdebatan bagaimana sebenarnya kita mengisi bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas itu mesti diisi dari mana sih? Ada yang kekeh harus dari value proposition. Kalau nggak dari value proposition salah. Saya termasuk seperti itu dulu. Anyway. Ada yang lebih percaya customer segment dulu. Kenapa? Ada alasannya tentu saja. Nah, buat saya, again, business model Canvas is a tool. Maka tidak sepantasnya sebuah tool, alat, itu jadi masalah. Tergantung bagaimana siapa yang menggunakannya. Nah, sekarang saya punya preferensi. Sebagaimana logika dasar saya ketika bicara tentang bisnis, maka bisnis itu bisnis yang sehat adalah bisnis yang cash flow-nya positif. Untuk mendapatkan cash flow positif harus ada pembeli. Pembeli means customer. Therefore, yang pertama selalu saya obrak-abrik, saya utak-atik sampai detail adalah customer segment. So, untuk konten pertama ini kita akan bicara detail tentang customer segment. Nah, speaking of customer segment, pertanyaan pertama adalah apa customer segment itu? Kalau kita bicara customer segment, maka kita akan bicara sebuah segmentasi tentang siapa yang bakal jadi pembeli kita. Siapa yang akan menjadi pengguna dari produk apapun yang akan kita tawarkan. Ketika kita sudah punya bayangan, maka kita nantinya akan bisa merencanakan banyak hal secara lebih spesifik dan detail. Maka ketika kita bicara, kita tidak perlu bicara definisi customer segment itu apa dan sebagainya, tidak. Tapi cukup kita pahami bahwa ketika kita bicara tentang customer segment, maka kita bicara tentang satu bagian dari begitu besarnya jumlah orang di seluruh dunia. Satu bagian kecil saja yang akan menjadi pengguna, menjadi user, menjadi customer dari produk yang akan kita tawarkan. That is the definition of customer segment buat saya. Nah, teman-teman nanti bisa memaknai customer segment dengan cara yang lain. Tapi yang penting intinya adalah siapapun, apapun cara pandangnya, customer segment adalah orang-orang yang akan kita bidik sebagai penggunanya. Oke, kemudian kenapa? Why do we need to have customer segment? Seberapa penting sih sebenarnya? Penting, karena kalau kita nggak punya customer segment, kita nggak punya bayangan mau ngapain. Itu kayak cowok jatuh hati tapi nggak tahu yang mau dideketin yang mana, nggak jelas gitu. Atau kita punya senjata tapi kita nggak punya sasaran. Nah, pentingnya customer segment adalah memastikan bahwa apa yang akan kita lakukan itu menjadi sesuatu yang spesifik, terukur, dan terarah. Ketika kita sudah punya customer segment, bisnis kita menjadi terbentuk dengan lebih bisa di-customize, bisa disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Nah, itu why-nya. Terus ketika kita bicara customer segment, apa sebenarnya yang harus kita lihat lebih dalam? Kenapa kita harus tahu begitu detail? Ketika saya bicara tentang customer segment, teman-teman, maka saya akan mengajak teman-teman untuk berpikir dengan sangat spesifik. Banyak sekali detail dalam customer segment yang kita belum pernah terbayang sebelumnya. Ngomong customer segment itu kayak ibu-ibu ngomongin masakan. Every single part itu harus detail. Garamnya berapa sendok, micenya berapa, bawangnya berapa potong dan sebagainya, dan kita bisa diibaratkan sebagai koki-koki yang sedang meramu sebuah
konten masakan untuk menjadi sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Therefore kita mesti tahu dulu orang-orang ini seperti apa. Misalnya ada orang mau menyediakan makanan ke saya, pasti tanya dulu dong, Pak Gatot senengnya apa nih, pengennya apa nih. Jangan sampai misalnya saya disediakan makanan basisnya susu, padahal ternyata saya jenis yang lactose intolerant, yang kalau kena susu sakit perut, nggak pas dong. Itu kenapa kita penting harus tahu tentang customer segment. Nah, item-item apa yang harus diperhatikan dalam customer segment? Bagaimana caranya kita mendefinisikan customer segment? Bagaimana kita melihat customer segment? Ada banyak hal, teman-teman. Sudut pandang kita customer segment bisa dari sudut pandang misalnya yang paling sederhana, umur. Demografi itu bisa umur, lokasi. Umur dulu deh. Kenapa umur menjadi penting? Karena masing-masing usia punya preferensi yang berbeda. Misalnya, saya ada di usia 40-an. Teman-teman mungkin ada yang ada di usia 20-an. Meskipun kita sama-sama punya akun Instagram, preferensi kita beda. Kita follow orang-orang, entity-entity yang berbeda. Atau bahkan sama-sama teman-teman ada di usia 20-an. Teman-teman yang perempuan mungkin lebih suka K-pop. Yang cowok-cowok lebih suka mobile game misalnya. Preferensinya sudah berbeda. Apalagi ketika kita bicara tentang umur yang berbeda. Maka saya selalu menyampaikan ke teman-teman, ketika menentukan customer segment, kalau bicara usia jangan bicara produk kita bisa digunakan segala usia, Pak. Misalnya kita mau bikin makanan nih. Iya betul, segala usia itu bisa makan. As long as bentuknya makanan. Tapi apakah makanan itu menjadi preferensi mereka? Orang tidak selalu membeli sesuatu karena butuh loh teman-teman. Orang kadang membeli sesuatu karena pengen aja, karena senang. Ini sesuai dengan saya. Ini gue banget nih. Udah kalau gitu udah. Nah, untuk bisa ke sana, teman-teman harus pastikan sesuai dengan preferensinya. Maka bicara preferensi, bicara rentang umur yang sama. Ketimbang membidik rentang usia yang begitu panjang, begitu lebar, 20 sampai 50 tahun. Meskipun semuanya benar-benar bisa menggunakan, tapi saya lebih prefer oke, kita cari yang habitnya mirip deh. Mungkin usia 20 sampai 30 preferensinya masih cukup sama. Ketika kita sudah bisa menentukan itu, maka imbasnya kemana? Kalau imbasnya sudah ketahuan, kita akan memberikan konten yang jelas. Kenapa kontennya harus jelas? Karena kita akan bicara tentang marketing. Nah, balik lagi dulu. Bagaimana kita menentukan customer segment? Tadi saya sudah bilang usia, lokasi, terus kemudian preferensi. Orang ini senang apa? Orang ini butuh apa? Orang ini tinggalnya di mana? Orang ini strata ekonominya seperti apa? Hal-hal ini akan menentukan bagaimana kita mengekspos mereka dengan produk kita. Misalnya, aspek-aspek ini akan jadi satu aspek yang kompleks yang ada di customer ya teman-teman. Jadi ini menjadi perhatian karena ini akan menentukan effort-effort selanjutnya. Ketika kita sudah tahu rentang usianya ada di sekitar 40 sampai 50 misalnya. Terus penghasilannya 1 bulan 100 juta. Kemudian tinggalnya di kawasan Jakarta, strata pendidikan minimal S1. Kemudian strata sosialnya menengah ke atas dan ke atasnya lagi misalnya. Kita udah punya bayangan nih, oh berarti kalau orang-orang seperti ini kita bisa tawarkan barang-barang yang mahal dong. Kita bisa tawarkan produk-produk yang cukup tinggi harganya. Kemudian dengan tahu strata pendidikan misalnya, dengan tahu strata pekerjaan, dengan tahu jenis pekerjaan, kita akan memilih media iklan yang tepat. Orang yang sibuk tidak akan cukup punya waktu untuk nonton TV, maka kita nggak perlu beriklan di TV. Betul? Itu logikanya. Kalau sudah mikir begitu, kita tidak harus membuang budget begitu banyak untuk iklan di TV. Jadi ketika kita bicara
customer segment, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri sebagai pebisnis untuk memastikan bahwa kita akan spend budget dengan sangat bijaksana. Setelah kita tentukan customer segmentnya dengan detail, every single detailnya nanti bisa banyak sekali dan lebih spesifik dari yang saya bicarakan saat ini. Teman-teman nanti akan bisa melihat sendiri, karena ketika kita bicara market akan begitu dinamis, kebutuhannya akan berubah dari waktu ke waktu. Maka kita harus sangat kreatif untuk melihat bagaimana perkembangannya. Therefore item-item yang saya sampaikan tadi bisa berubah, preferensi orang bisa berubah, preferensi orang sebelum pandemi dengan era pasca pandemi akan berubah, maka bisnis juga harus disesuaikan, penghasilan juga mungkin berubah, ada naik, ada turun, ada berkembang. Semuanya akan menentukan bagaimana kita menentukan langkah-langkah berikutnya. Selesai teman-teman satu tahap di customer segment, kita bisa mempunyai, kalau ketika sudah kuat di situ dan firm, detail, kita akan bisa membawanya menuju ke langkah berikutnya, value proposition dengan detail juga. Kenapa? Value proposition dan customer segment dan value proposition harus nyambung. Kalau nggak nyambung, bisnisnya nggak jalan. Nah, berikutnya kita akan sambung ke konten kedua. Kita akan bicarakan tentang value proposition yang harus dipastikan nyambung dengan customer segment. That's all for today tentang customer segment. Kita ketemu di konten berikutnya. Thank you.